Halo Sobat KUA, perkenalkan saya Agung Paistu dari KUA Rebet 2 Purbalingga. Saat ini saya sebagai penghulu. Adapun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi digital dan bimbingan perkawinan pranikah dan bimbingan perkawinan di era society. Untuk lebih jelasnya bagaimana, mari kita sama-sama mengikuti edukasi digital ini. Oke. Pada edukasi bimbingan pranikah dan bimbingan perkawinan era Society 5.0 itu pada kali ini saya berbicara tentang bagaimana pentingnya bimbingan pernikahan dan bimbingan pranikah atau bimbingan sebelum menikah. Kenapa menurut kami atau menurut saya itu suatu hal yang penting? Karena bimbingan pranikah ini berfungsi untuk mencegah perceraian melalui edukasi dan adaptasi tentang pengetahuan pranikah maupun perkawinan di era Society 5.0. Adapun yang perlu teman-teman tahu, edukasi di era Society 5.0 itu edukasi yang mengutamakan bagaimana edukasi tersebut bisa disampaikan melalui pesan digital, baik melalui WA, melalui IG, melalui YouTube, melalui TikTok, dan dikemas secara menarik. Pada kali ini saya akan menerangkan bahwa dampak dari kurang optimalnya bimbingan pranikah dan bimbingan perkawinan itu menurut data BPS 2024 itu data perceraian di Indonesia itu ada 399.000 kasus, di mana pada angka tersebut mencerminkan bahwa perceraian itu merupakan hal yang perlu dicermati atau perlu dipahami oleh kita, bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu sudah serius dan menjadi PR bersama bahwa pengetahuan tentang pranikah maupun pasca nikah itu merupakan hal yang penting. Adapun 399 kasus tersebut, 47%-nya itu perceraian disebabkan oleh perselisihan karena kurangnya komunikasi yang bisa nyambung atau perselisihan yang terjadi terus-menerus karena ada komunikasi yang tidak nyambung antara satu pasangan, antara suami dengan istri. Yang selanjutnya, 25% dari 399.000 kasus perceraian yang ada di Indonesia itu disebabkan karena masalah ekonomi yang signifikan. Maksud saya adalah ekonomi ini yang memang karena faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah keluarga, seperti kebutuhan yang kurang tercukupi, terus tidak adanya atau kurang belajarnya edukasi finansial dalam rumah tangga ataupun hal-hal yang lain. Selanjutnya, pada slide selanjutnya di sini itu sudah jelaskan bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu untuk menyiapkan calon pengantin agar siap secara mental,
secara sosial maupun secara finansial. Sebelum kita membahas dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih bimbingan pranikah itu. Jadi bimbingan pranikah adalah program program yang mempersiapkan para calon pengantin untuk agar mereka siap baik secara umur, secara mental, secara sosial dan finansial, sehingga mereka ketika sudah menikah mereka sudah mempunyai fondasi atau landasan yang atau bekal yang cukup. Untuk selanjutnya, fokus utama pada bimbingan pranikah itu adalah mempersiapkan diri si catin atau calon pengantin itu supaya mereka lebih siap bahwa nantinya akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang bapak. Selanjutnya yaitu mencegah stres, karena ketika mereka masih lajang itu mereka cakupan berpikirnya itu belum sampai ke hubungan antar suami dan istri, sehingga ketika mereka sudah menikah maka mereka harus belajar untuk mempersiapkan diri sehingga meminimalisir rasa stres yang terjadi pada keluarga mereka dan menyediakan layanan komunikasi. Jadi mereka pun menyempatkan waktu untuk bisa kit time, atau bahasa sekarang itu kit time, menyediakan suatu waktu di mana mereka bisa ngobrol secara deep atau dalam dan intens gitu. Adapun materi utama pada bimbingan pranikah dan perkawinan yaitu meliputi tujuan dan fungsi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak. Adapun dasar hukum bimbingan perkawinan pranikah itu di Indonesia sendiri itu ada beberapa dasar hukum, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, serta Peraturan dan Keputusan Dirjen Bimas Islam terkait calon pengantin dan petunjuk pelaksanaannya. Adapun tujuannya bimbingan pranikah yaitu memberikan pedoman penyelenggaraan bimbingan, standarisasi, substansial dan mekanisme pelaksanaan, serta untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hadis tentang menikah yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi, yang artinya jika seseorang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Oleh karena itu teman-teman, pada part pertama kali ini kita sudah membahas pertama tentang pentingnya bimbingan pranikah. Yang kedua, kita telah membahas tujuan bimbingan pranikah. Yang ketiga, landasan hukum bimbingan perkawinan pranikah. Dan yang keempat adalah hadis tentang pernikahan. Oleh karena itu
Untuk materi selanjutnya kita sambung di slide selanjutnya atau di part 2. Oke, dari saya Agung Pangestu cukup sekian. Terima kasih dan langsung saja ke part 2. Suwun.